Alhamdulillah teman-teman, walaupun sudah hampir 3 bulan di tempat kami tidak ada hujan sama sekali, dan saya pun hanya melakukan penyiraman secara manual. Tanaman cabai yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka kondisinya sangat subur sekali. Kemudian tanaman ini sekarang usianya 27 hari setelah pindah tanam teman-teman, dan itu buah semangkanya pun juga sudah mencapai, ada yang 1 kilo, ada juga yang masih segede bola kasti. Kemudian nanti akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara kami melakukan perawatan tanaman semangka dan tanaman cabai ini agar kedua tanaman ini tumbuh secara subur, walaupun saat ini kondisi air sangat sulit sekali untuk saya dapatkan. Saya hanya melakukan penyiraman, itu pun juga air dari sumur. Jadi untuk kedua tanaman ini suplai airnya sangat minim sekali, ataupun bisa dikatakan kurang teman-teman. Tapi saya berusaha untuk merawat tanaman ini. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan di saat musim kemarau seperti ini untuk tanaman cabai dan juga tanaman semangka, dan juga ada yang diperbolehkan dilakukan untuk melakukan perawatan tanaman cabai dan tanaman semangka. Nanti akan saya jelaskan semua. Tanaman semangka ini sudah saya lakukan pemupukan berapa kali, kemudian pupuk apa yang saya pergunakan juga videonya sudah saya buatkan. Silahkan teman-teman cek semua, insya Allah bermanfaat. Walaupun kondisi sulit, air sangat jarang sekali, tapi kedua tanaman yang saya tumpang sarikan ini tumbuh secara subur. Kemudian tidak mengurangi jarak tanam tanaman cabainya. Tanaman cabai 50 kali 60 kanan kirinya itu pun juga tidak berkurang, jadi mempunyai hasil yang ganda. Mudah-mudahan hasilnya pun juga bisa ganda. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya sedang mengupdate tanaman cabai yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka teman-teman. Dan alhamdulillah, walaupun kondisinya musim kemarau, namun kedua tanaman ini tetap tumbuh secara subur. Sampai saat ini belum ada kendala sama sekali, entah itu di tanaman cabainya ataupun di tanaman semangkanya. Kemudian tanaman cabai dan juga tanaman semangka ini juga baru saya lakukan pemupukan 2 kali. Videonya sudah ada, dicek saja teman-teman. Pemupukan pertama di usia 10 hari setelah pindah tanam, kemudian pemupukan yang kedua di usia 25 hari setelah pindah tanam. Kemudian penyepraiannya baru 1 kali saya lakukan. Nanti akan saya jelaskan semua. Buat teman-teman yang belum menonton video kami, di sini akan saya urai kembali. Pemupukan pertama di usia 15 hari setelah pindah tanam, pupuk yang saya pergunakan adalah NPK 1616. Kemudian saya tambahkan Ultradap teman-teman. Saya tidak menggunakan asam humat power soil karena kondisi ada tanaman semangkanya. Kemudian pemupukan kedua saya lakukan di usia 25 hari setelah pindah tanam teman-teman. Kenapa intervalnya dari 15 hari
Kemudian pemupukan kedua ke 25 hari karena saya menggunakan pupuk kimia teman-teman. Jadi saya menunggu tanaman cabai itu di siang hari sudah tidak layu. Soalnya apa? Jika tanaman cabai itu di siang hari masih layu, dilakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia, nanti yang terjadi pasti akan berakibat fatal. Yang pertama adalah layu fusarium, kemudian sering terjadi busuk pangkal batang. Pada waktu itu ada yang komentar di video kami sebelumnya yang di waktu pemupukan, kenapa dikocor di lubang tanamnya Pak? Karena pengocoran di lubang tanam itu saya lakukan dengan cara yang sangat hati-hati sekali teman-teman. Saya berusaha agar tidak mengenai pangkal batang tanaman cabai ataupun tanaman semangka, makanya hasilnya seperti ini. Sama sekali tanaman ini belum kelihatan ada serangan virus kuning, kemudian trip tungo dan juga virus Gemini. Kemudian pemupukan kedua kenapa saya lakukan di usia 26 hari setelah pindah tanam? Karena apa? Di saat tanah panas kering dilakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia dalam jangka ataupun interval yang sangat pendek, itu pun juga akan merusak perakaran, terkecuali saya bisa melakukan penyiraman. Tapi setelah melakukan pemupukan yang pertama saya tidak bisa melakukan penyiraman karena keterbatasan air. Kemudian pemupukan yang kedua di usia 25 hari saya baru melakukan penyiraman karena ada air teman-teman. Jadi itu yang harus saya lakukan. Mungkin ini sangat berbeda, tapi teman-teman bisa lihat hasil kondisi tanamannya. Walaupun cuaca musim kemarau sangat kering sekali tanahnya, bahkan sudah mulai berdebu, tapi tanaman cabai ini masih tetap tumbuh sempurna. Kemudian kenapa saya baru melakukan penyepraian satu kali di usia 26 hari setelah pindah tanam sehabis saya melakukan pemupukan yang kedua? Alasannya teman-teman, jika kondisi tanaman tidak terserang penyakit ataupun hama karena ditunjang musim kemarau, biasanya jamur kemudian bakteri itu bisa diminimalisir. Yang harus dikontrol adalah hama oteng-oteng, kemudian kutu kebul dan juga trip. Makanya penyepraian yang kemarin itu saya lakukan adalah saya menggunakan insektisida Abaser yang berbahan aktif Abamectin. Tujuannya apa? Agar trip tungo greteng bisa diminimalisir seandainya nanti terjadi pergantian cuaca. Enaknya kita menanam cabai di musim kemarau, bebas dari jamur, kemudian bercak daun, tapi tidak enaknya hama trip, hama kutu-kutuan itu sangat rentan sekali pada tanaman cabai, tanaman semangka di saat musim kemarau. Kemudian apakah tanaman semangkanya ini saya lakukan topeng pucuk? Saya tidak melakukan topeng pucuk teman-teman. Saya hanya menyisakan 3 tunas cabang, dan itu nanti rencana yang 2 tunas cabang akan saya buahkan satu-satu. Jadi satu pohon itu rencana ini saya buahkan 2, tapi biasanya kalau sudah kelihatan buahnya, biasanya saya itu juga saya simpan, sayang gitu loh kalau kita buang. Jadi intinya seperti itu. Jadi untuk persiapan saja, takutnya nanti ada buah yang enggak jadi. Kemudian apakah tanaman semangka harus dilakukan polinasi walaupun tanaman semangka berbiji? Polinasi dilakukan untuk semangka berbiji itu membantu serangga ataupun penyerbukan secara alami teman-teman. Tidak dilakukan polinasi tidak jadi masalah, tapi jika menginginkan buahnya itu sempurna semua jadi, usahakan dibantu polinasi. Apalagi sehabis dilakukan penyepraian menggunakan fungisida ataupun insektisida, yang terjadi adalah serangga ataupun tawon itu biasanya takut karena mencium bau bahan kimia yang baru kita spraykan ke tanaman semangka ataupun tanaman cabai tersebut. Itu penjelasan kami teman-teman. Pupuk kedua juga sudah saya jelaskan, saya menggunakan NPK 1616, kemudian saya tambahkan MKP, kemudian saya tambahkan KNO3 warna merah karena ada tanaman semangkanya. Jadi pupuknya itu gabung, bisa untuk tanaman semangka dan juga bisa untuk tanaman cabenya. Penyepraiannya itu juga 2 kali. Penyepraian pertama untuk tanaman cabenya, penyepraian kedua adalah untuk tanaman semangkanya, karena tanaman semangka biasanya rentan
terkena jamur, kemudian tanaman cabenya di musim kering seperti ini biasanya bebas dari serangan jamur, insya Allah seperti itu, asal kelembapan tanah terjaga. Apalagi musim kering sudah pasti tanah itu tidak lembab lagi teman-teman, semakin panas. Jadi usahakan penyepraian kemudian pemupukan dengan dosis sesuaikan. Tujuannya apa? Agar tanaman itu tidak resisten teman-teman, tujuannya seperti itu. Pemakaian fungisida itu saya selalu bertahan di Beyond M, kemudian insektisida saya selalu bertahan di Abasel. Itu pun selalu saya pergunakan, yang terpenting adalah dosis jangan terlalu tinggi, sesuaikan dengan botol kemasan insektisida ataupun fungisida tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang saya bagikan minimal bermanfaat ataupun membawa manfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Terima kasih atas segala subscribe-nya, komentarnya, dukungannya. Jika seandainya saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman semua, insya Allah Allah lah yang akan membalas kebaikan teman-teman semua dengan diberikan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah urusannya, kemudian senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.